Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita kembali lagi di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, Gus, bagaimana hukumnya mencium atau mengecup nisan makam para ulama dan para wali? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, iyyakum wal ghulu. Jauhilah olehmu sifat berlebih-lebihan. Jauhilah olehmu perbuatan yang berlebih-lebihan. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Karena orang-orang sebelum kalian ini binasa, celaka, mendapatkan siksa gara-gara mereka berlebih-lebihan di dalam hal agama. Para ulama mensyarahi hadis ini dengan hadis yang lain. Salah satunya adalah hadis tentang laknat Allah bagi orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kubur dari nabi mereka menjadi tempat sujud, menjadi objek yang disujudi, menjadi masjid. La'anahullahu al-Yahuda wan Nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apa yang mereka lakukan? Ittakhadhu, yang mereka menjadikan kubur anbiyaihim, kubur dari nabi-nabi mereka, masajidah, sebagai tempat sujud. Ini hukumnya dilarang karena termasuk dari sifat ghulu. Nah, bagaimana kalau kita sekedar berziarah, kemudian mendoakan ahli kubur dan bertabarruk kepada mereka, berwasilah kepada mereka, beristighatsah kepada mereka jika mereka termasuk orang-orang soleh. Kemudian di dalam ziarah kubur tersebut kita usap-usap nisannya, kita cium-cium nisannya. Maka secara umum para ulama menghukumi kegiatan ini adalah kegiatan yang sebaiknya dihindari. Kegiatan yang termasuk dalam perbuatan yang makruh. Dalam perbuatan yang makruh. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Wal mustahabbu, dan disunnahkan fi ziyaratil kuburi, di dalam ziarah kubur, ayyakifa mustaqbiral qiblah, ay mustaqbilan di wajhil qiblah, ay mustaqbilan di wajhil mayyit. Disunnahkan apabila kita berziarah kubur untuk duduk atau bertempat mengambil posisi membelakangi kiblat dengan tujuan untuk menghadap kepada wajahnya mayit. Karena tujuan ziarah kubur adalah untuk mengunjungi mayit. Maka ketika kita mengunjungi mereka dalam keadaan hidup, yang kita kunjungi adalah dari arah wajahnya, maka ketika ia meninggal dunia juga sunnahnya mengunjungi dari arah wajahnya, otomatis membelakangi kiblat. Wa ay yusallima, dan ketika kita sampai di kubur maka sunnahnya uluk salam kepada mayit, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wala yamsahal qabra, dan tidak disunnahkan untuk mengusap-ngusap kuburnya. Wala yamassahu wala yuqabbilahu, dan juga disunnahkan untuk menyentuhnya, juga tidak disunnahkan untuk mencium nisan dari kubur tersebut. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang adab-adab berziarah kubur. Tetapi ada pengecualian di dalam hal ini. Apa pengecualiannya? Yaitu apabila mengusap-ngusapnya, menyentuh-nyentuhnya atau menciumnya dalam niat untuk bertabarruk atau mengambil keberkahan dari mereka, orang-orang soleh. Jadi yang kita ambil keberkahannya bukan gara-gara marmernya dari Tulungagung, bukan gara-gara marmernya mahal, bukan gara-gara marmernya bagus, bukan marmernya yang kita cium, bukan tanahnya yang kita minta barokahnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami akan catat
Wa naktubu ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka lakukan, wa asarahum, dan bekas-bekas peninggalan mereka. Artinya apabila di situ adalah tempat yang dijadikan tempat ibadah dari orang-orang soleh, maka tempat itu adalah tempat yang barokah. Karpetnya karpet yang barokah, dan lain-lain sebagainya. Termasuk kuburnya, di situ ada jasad dari para ulama, orang-orang soleh, para wali Allah. Jasad tersebut menyambung ke tanahnya, tanah tersebut menyambung ke nisannya, maka nisannya itu adalah objek untuk kita jadikan tabarruk, yaitu kegiatan untuk mencari barokah dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ilal wal Ma'rifatur Rijal, disebutkan di situ juz 2 halaman 492, yaitu tentang anak dari Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal disebutkan di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Beliau bertanya kepada ayahnya yang menjadi ulama besar, Imam Hambali. Imam Hambali ini juga merupakan gurunya Imam Bukhari dan gurunya Imam Muslim. Sa'altuhu 'anir rajuli yamassu mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimassihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri misla dalik aw nahwa hada yuridu bidzalika at-taqarrub ila Allah azza wajal. Suatu ketika saya pernah bertanya kepada ayah saya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, tentang seorang laki-laki yang berziarah kepada Masjid Nabawi. Kemudian ketika ia sampai di mimbarnya Rasulullah, ia sentuh-sentuh, ia cium-cium. Kemudian ketika ia berziarah kepada kubur Nabi Muhammad, ia sentuh-sentuh, ia cium-cium. Dan ketika ia melakukan itu, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya untuk bertabarruk. Faqala, maka ayahku Imam Hambali mengatakan, la ba'sa bidzalika, hal itu tidak menjadi masalah. Maka dari banyak dalil-dalil bertabarruk, apabila mencium atau menyentuh nisan tersebut ada unsur kita bertabarruk, mengambil keberkahan dari orang tersebut, maka hukumnya tidak menjadi makruh. Ulama yang lain juga memberikan pengecualian, yaitu apabila kita mencium atau menyentuhnya karena ada unsur mahabbah, karena ada unsur cinta. Kenapa kamu sentuh-sentuh, Bu? Ini Gus, ini makam dari bapak saya. Kenapa kamu sentuh-sentuh, Pak? Kenapa panjenengan sentuh-sentuh? Anu Gus, ini makam dari simbah saya. Kamu kenapa sentuh-sentuh, Mas? Anu Gus, ini makam dari kakak saya. Jadi ada unsur mahabbah, maka itu tidak menjadikan perbuatan tersebut makruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.